Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program acara Beredo bersama saya Afriko Zuhri. Masih dalam tema yang sama, yakni membahas berkaitan dengan pengolahan limbah kardus. Nah, kalau tadi kita sempat berbincang-bincang juga bahwa dari Pak Azhar sendiri tadi membuat salah satunya adalah bentuk packaging gitu. Nah, memang ini olahan dari kardus juga gitu ya Pak. Nah, kalau kita bicara terkait olahan, ini olahan selain dari packaging ini sendiri, ada olahan seperti apa kalau untuk kardus yang ada di produksi saat ini Pak? Nah, jadi dalam industri kardus sendiri kan kita ada desain ya pasti ya, ada desain, ada layout, dan dicetak biasanya kalau Mas tahu ada merek suatu minuman, nah di situ kan di kardusnya pun ada tulisan, nah itu ada desain juga di situ. Nah di industri ini terkadang pertama dari desain dan sisa pola juga ada sisa bahan, ada sisa bahan dari misalnya kita tadi beli yang seukuran 70x100 atau sebesar triplek, ternyata dipakai tidak sebesar itu, ada sisanya nih potongannya dari layoutnya, ataupun pas dicetak ada gagal cetak, mungkin tintanya bleber ataupun tidak bagus hasil cetaknya, itu kan sisa jadinya, itu limbah. Nah limbah itu kita daur ulang lagi kalau di saya, karena memang kita di industrinya dicetak, industri kreatifnya juga dipola lagi, ya kita pola lah jadi bentuk yang seperti ini. Kemudian saya bawa contohnya ya ini cat stretcher nih, garuan kucing. Kalau biasa di online itu harganya juga udah lumayan mahal, memungkinkan mereka bahannya baru. Kalau di kita ini bahannya bekas, sisa potongan. Ini kalau yang kecilnya ada juga yang seperti ini. Garuan kucing, dan ini memang asli made in Bengkulu. Jadi kan kalau di toko-toko online mungkin dia dari luar ya. Jadi kita buat olahan lagi seperti ini. Kalau Mas, ini kan saya udah kita lem ya, kita satuin. Kalau dibuka nih ada aja nih yang merek sisa kepotong. Gitu, artinya merek-merek kalau kita lain. melihat tadi ini kan sudah menjadi artinya limbah dari kertasnya. Selain tadi mengolah dari produksi kertasnya, limbah ini bisa dimanfaatkan lagi. Gitu ya. Mungkin kalau dari Bu Dewi sendiri melihat untuk pengolahan limbah ini kan salah satu mengurangi gitu ya Bu, dari limbah kertas khususnya di Bengkulu saat ini gitu ya. Nah ini seperti apa sih Bu tanggapannya melihat yang sudah dilakukan oleh Pak Azhar? Iya, kalau kami sih sebenarnya walaupun sebenarnya kalau untuk dus ya, dus itu kan memang ada yang ambil ya, walaupun ini sebenarnya ada yang ambil dan memang ada yang jual lagi untuk diolah lagi. Tapi ini sebenarnya menjadi menjadi peluang usaha yang bagus sekali, apalagi tadi dari Pak Anas sendiri mengatakan bahwa ini made in Bengkulu. Bengkulu mungkin di daerah lain mungkin belum pernah bikin. Saya pun melihatnya pertama kali kebetulan sudah ada ke saya dan emang dikasih oleh Pak Anas ini, kebetulan kita ada kucingnya dan itu udah digarut-garut tuh sama kucingnya yang kecil. Cuma karena bentuknya lucu Pak, jadi memang yang besar agak sayang kita kasih ke kucing ya. Nah, nanti mungkin setelah yang kecil udah rusak baru kita kasih yang besar. Kalau untuk ini kayaknya bagus sekali untuk di Kota Bengkulu, karena minat kucing pun kalau untuk ini sampelnya udah banyak terlihat dari banyak sekali kan pet shop yang memang jualan makanan-makanan kucing, memang kebutuhan kucing itu sendiri memang sudah banyak yang jual, sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya Kota Bengkulu itu memang sekarang lagi gemar memelihara hewan-hewan yang memang hewan peliharaan sebenarnya ya. Jadi memang perlu olahan-olahan seperti ini. Jadi memang kalau menurut saya kalau untuk industri olahan seperti kardus yang memang selama ini tidak bermanfaat, itu sangat baik sekali sebenarnya. Akhirnya jadi bermanfaat, selain juga mengurangi dari limbah sampah itu sendiri gitu ya. Karena kalau untuk dijual kayaknya kalau untuk jual dus-dus biasa kan itu lebih murah ya. Kalau sudah kayak gini kan jadinya jadi lebih bernilai. Benar, ada nilai jualnya. Daripada kalau kita melihat setelah gitu diproduksi tadi Pak seperti tidak ada nilainya, akhirnya setelah kita olah kembali akhirnya ada nilainya, ada nilai jualnya itu di Bengkulu. Nah, bicara soal nilai jual juga untuk pemasarannya ini seperti apa Pak? Apakah memang masih dalam lingkup Bengkulu saja atau memang sudah dipasarkan di luar Bengkulu juga? Kalau untuk pemasarannya sih memang masih di Bengkulu, benar kata
Ibu Kadis tadi, kita melihat jadi gini, setelah ada limbah itu kita kan secara pelaku usaha kita memikirkan jangan sampai nanti kita produksi nggak bisa jual. Jadi kita kaji dulu. Pas kita lihat, ya itu tadi yang udah dijelaskan sama Ibu, ada nih industri pet shop, dia menjamur nih, banyak. Terus kita lihat juga, pas kita lihat pola, kita desain, kita riset, kita bisa buatnya, pasarnya ada. Nah, makanya kita coba ke pet shop yang rata-rata mereka ya kalau sudah penghobi ya, dia pasti akan memperhatikan hewan kesayangannya kan, untuk bisa bermain, beratraksi gitu kan. Nah, kita lihat juga pas kita cek di toko online, ada teman kita pernah tes itu, ini loh made in China loh, beneran. Pas kita lihat labelnya di situ, loh kok nggak bisa buat? Dan kita tiru, modifikasi, terus kita lihat yang kita ini yang gelombang kecil. Nah, jadi kita buat modifikasi yang bervariasi lagi gitu. Ya kalau kata tim kita tuh ya amati tiru modifikasi kan amati gitu. Boleh modifikasi. Ya. Nah, sama seperti ini juga ada kebetulan saya bawa. Ini produk yang kedua dari limbah. Jadi ini sih sebenarnya masih riset juga kan, masih kita develop juga. Yang saya bilang tadi, jangan sampai kita bisa buat dan tidak bisa jualnya. Bisa buat dan tidak bisa jual itu kan sayang. Ini limbah gitu. Benar juga, karena kalau biasanya itu dijual kiloan, dia mungkin 1.000 atau 2.000 per kilo. Yang ini mungkin bisa nambah nilai ekonomis lagi. Ada nilai jual juga. Di kami, kawan-kawan kami, ataupun mungkin bisa membuka lapangan pekerjaan lagi kalau seandainya ini bisa lebih, nilainya lebih. Ada nilai lebih lah dari harganya kan. Kalau dari Bang Anas sendiri, karena memang kalau kita melihat kan usaha seperti ini mungkin tidak terlalu berpengaruh. Kalau dari pandemi sendiri itu berpengaruh nggak Bang? Dari pandemi, belum lama kemarin memang kita merasa ada kendala juga dengan pandemi 2-3 tahun. Nah dari usaha atau produksi yang dijalankan oleh Bang Anas ini ada pengaruh nggak dari pandemi kemarin? Alhamdulillah sih kita salah satu juga yang tidak berpengaruh terhadap COVID. Ya kita harus bersyukur dan harus berterus terang ya Bu ya. Terlebih lagi juga dibantu dengan pemerintah Kota Bengkulu sewaktu Bapak Wali Kota keluarkan namanya Rasmi, beras enak sedunia dari Bapak Wali Kota Hilmi Hasan. Itu kebetulan kita UMKM dikasih pekerjaan itu. Dan jumlahnya juga banyak. Jadi kita kan nyablon. Terus Ibu tetap singgung tadi masalah take away. Di COVID memang orang makan berkerumun tidak boleh. Tapi industri makanan untuk take away kencang. Packagingnya kita ambil gitu. Memang dead in nggak boleh lagi, tapi take away ambil. Jadi kita ya terus terang kita yang tidak berdampak negatif untuk COVID ini. Oke, nah kalau kita melihat juga Bu dari hasil produksi gitu ya, khususnya di Bengkulu salah satu mungkin bidang yang dijalani oleh Bang Anas sendiri. Sebenarnya kalau untuk di Bengkulu sendiri peminat gitu ya, peminat dari produksi-produksi seperti ini apa cukup banyak atau masih bisa terpenuhi untuk di Bengkulu ini bisa tercover nggak atau bisa kita masih membutuhkan dari luar juga gitu? Sebenarnya kalau untuk kebutuhan, kalaupun memang ada beberapa usaha yang memang bisa mengcover karena jumlah kuliner kita banyak. Hanya saja mungkin harus diperhatikan tentang harga. Ya, jadi ada beberapa pelaku usaha memang cermat sekali untuk melihat harga, membandingkan produksi yang di Bengkulu itu harganya berapa, yang di luar berapa. Apalagi ketika mereka usahanya memang kebutuhan terhadap packagingnya itu banyak. Biasanya kalau pembelian semakin banyak kan semakin murah harusnya ya. Begitupun yang terjadi di luar daerah. Kadang-kadang apalagi sekarang kita sudah tahu bagaimana caranya membeli barang dari luar. Kita nggak perlu tatap muka, melalui handphone, aplikasi kita sudah terima, kadang-kadang free ongkir juga. Nah, di sini sebenarnya kalau kebutuhan, kalau kita sudah bisa memproduksi, pasarnya tadi mungkin sudah tahu, tetapi mungkin dari sisi kualitas mungkin sama dengan yang di luar. Yang perlu diperhatikan adalah tentang harganya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya kita tidak punya pabrik bahan baku seperti dusnya, berarti kita perlu bahan baku dari luar. Kalau ketika kita ambil dari luar berarti akan ada biaya ongkos kirim, kemudian mungkin ada biaya-biaya lain lah yang jelas. Artinya bisa meningkatkan kembali biaya produksi gitu ya. Iya, sehingga suka tidak suka maka apa yang kita produksi di Kota Bengkulu pasti akan jauh lebih mahal dengan yang di daerah lain. Hanya saja mungkin solusinya kalaupun bersaing di harga, bersaing kalau di kualitas, saya yakin kita mungkin bisa sama dengan daerah lain. Kalau bersaing di harga mungkin
tadi kita jangan terlalu tinggi di harga walaupun sebenarnya produksinya. Jadi menjalin kerjasama mungkin Sebetulnya ini menjadi tantangan sebetulnya untuk para ya harus iya. jalin kerjasama dengan daerah lain atau mungkin kita punya ya mungkin solusi yang paling besar kita harus punya buka pabrik dan itu menjadi tugas pemerintah daerah supaya investor jangan terlalu sulit Iya. untuk masuk di kota Baik, Bengkulu. sebelum kita nanti berbincang kembali bagaimana solusinya untuk di Bengkulu, kita akan lanjutkan nanti setelah break. Iya. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, masih dalam pembahasan yang sama berkaitan dengan bagaimana pengolahan limbah kardus. Kami akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Berendo.